setelah timnas Malaysia disanksi oleh FIFA karena kasus skandal 7 dokumen palsu. Pemain naturalisasi dan dipastikan timnas Malaysia gagal mengikuti turnamen Piala Asia tahun 2027. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini dulu, karena satu like dan satu dari kalian itu ternyata bisa mengurangi satu angka pengangguran yang ada di Indonesia. Dan kalau sudah saya ucapkan terima kasih, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Supporter timnas Malaysia atau Harimau Malaya sampai membuat kericuhan di depan kantor FAM Malaysia. Bahkan salah satu supporter Malaysia sampai menuntut mantan Presiden FAM yaitu Datuk Johari Ayub agar meminta pertanggungjawaban karena berani menaturalisasi 7 pemain asing yang sama sekali tidak ada darah Malaysia. Malaysia dinyatakan bersalah karena terbukti melakukan manipulasi dokumen untuk menaturalisasi 7 pemain asing yang sama sekali tidak memiliki darah maupun garis keturunan Malaysia. Akibat skandal ini, FIFA menjatuhkan hukuman larangan tampil dalam seluruh ajang resmi selama 2 tahun penuh, termasuk Piala Asia 2027. Bagi sepak bola Malaysia, ini bukan sekadar hukuman, ini adalah tamparan keras yang meruntuhkan reputasi, membunuh semangat supporter, dan menodai harga diri bangsa. Setelah FIFA mengumumkan sanksi, ribuan supporter Malaysia turun ke jalan. Mereka mengepung kantor FAM di Kuala Lumpur dengan membawa spanduk, megafon, dan nyanyian protes. Namun, suasana yang awalnya masih terkendali perlahan berubah menjadi ledakan kemarahan. Amarah yang sudah lama dipendam pecah begitu massa mulai melemparkan batu, botol, hingga flir ke arah gedung. Situasi makin memanas hingga akhirnya api membakar sebagian kantor FAM. Kepulan asap malam itu menjadi simbol kehancuran kepercayaan rakyat terhadap federasi. Seorang supporter yang emosional berteriak, "Ini titik terendah sepak bola Malaysia. Kami dipermalukan di depan dunia hanya karena ambisi buta federasi yang ingin menyaingi Indonesia." Polisi berusaha membubarkan massa. Namun kericuhan terlanjur pecah, puluhan orang ditangkap sementara gedung FAM porak-poranda. Kasus ini bermula sejak 2024 ketika FAM berambisi besar memperkuat skuad Harimau Malaya. Tujuan utamanya sederhana, yakni bisa bersaing di level Asia dan tentu saja mengalahkan Indonesia, sang rival abadi. Alih-alih membangun pembinaan jangka panjang, FAM memilih jalan pintas dengan menaturalisasi pemain asing. Namun, investigasi FIFA menemukan bahwa proses naturalisasi tersebut dilakukan dengan dokumen palsu. 7 pemain asing tersebut sama sekali tidak memiliki hubungan keturunan dengan Malaysia. Semua dokumen yang digunakan terbukti dipalsukan demi mempercepat proses. Temuan ini membuat FIFA bertindak tegas. Selain larangan tampil selama 2 tahun, Malaysia juga terancam kehilangan hak sebagai tuan rumah ajang resmi AFC dan harus membayar denda besar. Nama Datuk Johari Ayub, mantan Presiden FAM, kini menjadi sasaran utama amarah supporter. Dialah yang disebut sebagai otak di balik proyek naturalisasi ilegal ini. Ia disebut menekan pengurus federasi agar tetap menaturalisasi para pemain meski tanpa dasar hukum yang sah. Yang membuat publik semakin murka adalah ketika Johari memilih mundur dari jabatannya setelah kasus ini terbongkar. Bagi supporter, langkah itu bukanlah bentuk tanggung jawab, melainkan lari dari masalah. Johari Ayub pengecut. Dia yang memulai semua ini lalu kabur begitu saja. Dia harus diadili. Skandal ini juga menyeret nama Kim Panon, pelatih asal Korea Selatan yang sebelumnya menukangi timnas Malaysia. Menurut sejumlah laporan, Kim Panon menolak melatih skuad yang dipenuhi pemain naturalisasi ilegal. Ia disebut bersikeras bahwa hal itu akan membawa risiko besar bagi Malaysia jika terbongkar. Namun sikap kerasnya justru membuatnya tersingkir. Federasi lalu mengumumkan bahwa Kim Panon mundur karena alasan pribadi. Supporter tidak percaya dengan alasan itu. Mereka yakin Kim Panon memilih keluar karena tidak ingin menjadi bagian dari kebohongan. FAM kemudian menunjuk Peter Ceklamowski sebagai pengganti. Tetapi banyak yang menilai Ceklamowski hanya menjadi korban dari federasi yang sudah rusak sejak awal. Banyak pengamat menilai akar dari semua ini adalah obsesi FHAM untuk mengalahkan Indonesia. Rivalitas dua negara di lapangan hijau sudah lama membara. Namun, Federasi Malaysia dianggap terlalu bernafsu hingga menghalalkan segala cara. Dalam aksi protes, supporter bahkan terang-terangan membandingkan Malaysia dengan Indonesia. Menurut mereka,
Indonesia mampu menjalankan program naturalisasi dengan legal dan transparan. Karena mayoritas pemainnya memiliki garis keturunan yang jelas. Sebaliknya, Malaysia disebut ceroboh dan licik karena berusaha meniru Indonesia dengan jalan pintas. Indonesia punya sistem jelas, Malaysia hanya ingin cepat menang, bahkan dengan cara memalsukan dokumen. Itu memalukan. Sanksi FIFA ini membuat Malaysia harus absen dari Piala Asia 2027 dan turnamen resmi lainnya. Dampaknya sangat besar, klub-klub lokal terancam kehilangan sponsor. Pemain muda kehilangan motivasi karena tidak bisa tampil di ajang internasional. Dan citra Malaysia di mata dunia hancur lebur. Kini suara publik semakin bulat, reformasi total di tubuh FAM menjadi satu-satunya jalan keluar. Semua pejabat lama harus diusut termasuk Johari Ayub dan kepemimpinan baru harus dibentuk dengan janji transparansi. Namun jalan menuju perbaikan tidak mudah, sanksi FIFA tetap berlaku 2 tahun ke depan. Sementara luka supporter masih menganga, pengamat menilai butuh waktu panjang bagi Malaysia untuk bangkit. Investasi pada pembinaan usia muda, sistem kompetisi yang sehat, dan manajemen federasi yang bersih adalah kunci. Tetapi itu hanya bisa terjadi jika ada kemauan politik dan moral dari para pemimpin sepak bola Malaysia. Skandal naturalisasi ilegal 7 pemain asing ini bukan sekadar masalah administrasi. Ia telah berubah menjadi aib nasional yang membuat Harimau Malaya jatuh ke titik terendah. Kantor FAM terbakar, supporter ditangkap dan nama baik Malaysia hancur di mata dunia.